Bang, kenapa lu berhenti? Oke Dul, gue ngudut dulu ya. Tenang Dul, jangan panik. Kenapa sih emang bang? Kagak Dul, gue cuma pengen ngudut. Abdul Baihaqi pun seakan tahu logat gue yang gak seperti biasanya ini. Kemudian dia pun mengintip dari balik keril gue, lalu melihat ke arah depan. Bang, bagi udut bang. Nih Dul, gue bilang juga tenang, jangan panik. Dekil banget bang. Iya kayak lu, udah dekil hitam lagi. Terus gimana ini bang? Nunggu dia pergi lah Dul. Ada aja lagi dah. Dan setelah habis sebatang wudhu, sosok itu pun tetap berdiam, yang sedikit bergerak tipis ke kanan dan ke kiri. Dan yang bikin daunnya itu, stylenya itu dekil kusam. Terus gimana ini bang? Tunggu dia cabut Dul. Emang dasarnya kan lu takut sosok itu bang. Berisik lu. Serobot aja sih bang. Gak mungkin dia narik juga. Kan tangannya keikat. Emang dah, cuma Abdul Baihaqi kalau ngomong enak bener. Yakin terobos Dul? Iya bang, kita sambil lari. Gila kali lu Sakdul. Ini kan nanjak, mana bawa kiri lagi. Lah daripada kita diem gini bang, makin gak jelas nih kita di mari. Udah ayo terobos aja lah. Memang sosok tersebut berada tepat di pinggir trek yang sedikit masuk ke jalur. Tapi gue takut bre, kalau harus lari ke arahnya. Bisa aja sih gue lari, tapi Abdul Baihaqi sebagai tumbalnya. Oke Dul, ayo kita terobos. Tapi lu di depan ya Dul. Iya siap bang. Ntar bang, gue kencengin gendongan gue dulu. Sialan, malah beneran pengen nerobos nih bocah laknat. Oke gue juga Dul. Dul, inget ya, jangan mulain tanpa aba-aba dari gue ya. Oke siap bang. Entah gue harus bilang ini kejadian paling kocak atau paling seram, namun ini gue alami bareng Abdul Baihaqi anak si Qasim Supriyadi. Sedikit nyeleneh sih, tapi gak ada cara lain. Turun lagi gak mungkin, maju juga dicegah. Mau gak mau ya kita berdua harus terobos. Pastinya juga dengan sedikit berlari. Ya anggap aja lah olahraga malam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Adul. Adul udah kayak mau jihad lu. Udah siap lu bang? Siap Dul. Ngeri sih sebenarnya. Gue takut pas gue lari, dia berbalik ke arah gue. Bisa mental lagi gue ke belakang kalau sampai kejadian kayak gitu. Oke keren bang. Bapak lu keren. Dul, gue hitung sampai 3 ya. Iya bang, siap. Di hitungan ketiga, pokoknya kita maju dan langsung hibrid, oke? Jawab Adul berasa yakin banget. Ngerasa pede banget nih bocah anjir. Oke Dul, siap. Siap bang. 1, Ma, ucap Adul sembari lari ninggalin gue di belakang. Lah otomatis gue juga lari lah. Ini orang laknat emang gila. Hitungan 3 woi, bukan 1 langsung hibrid. Dasar anak Qasim hitam, dekil, anak Honda, anak antah berantah. Bikin gue emosi aja dah. Bergidik sekujur badan gue. Dan pas gue melirik mukanya, terdengar juga suara udah kayak mau pemanasan pidato. Dan sebenarnya gue berlari, namun dengan rasa jalan, dengan trek yang menanjak ini. Sekencang-kencangnya gue berlari, pasti berasa jalan dah. Tapi seenggaknya itu sosok berhasil kami lewati sih. Dan setelah melewati sosok tersebut, segera gue duduk dan berdiam diri sejenak. Terlihat juga muka Adul yang panik dan ngos-ngosan kala itu. Gila bang, kita rock and roll banget dah. Lu gila ya Dul, otak lu sengklek tau gak? Tapi kalau kita diem bang, bisa sampai pagi tau gak kita ketahan di situ. Ih amit-amit gue Sakdul. Ngudut lagi lah kita bang. Edan banget dah. Harus lu tulis nih pendakian model kayak gini. Iya Dul, buat bekal cerita anak cucu Adam di generasi kerajaan Pangeran William ya. Kemudian gue dan Abdul Baihaqi pun menenangkan jiwa-jiwa kami berdua dengan ngudut. Gak habis pikir dah gue bisa ngelewatin itu sosok dengan berlari.
Dan setelah gue menenangkan jiwa, tak lupa juga gue mengheningkan cipta bareng Abdul Baihaqi. Soalnya kali pertama gue nerobos makhluk begituan yang secara dekat. Dul, iya bang, alangkah baiknya kita mengheningkan cipta dulu Dul. Semoga kedepannya gak terulang kejadian kayak gini lagi dah. Iya bang, amin. Dengan hikmat, gue dan Adul pun seketika hening tak bersuara. Meski rada saling lirik satu sama lain, tapi tetap doa bersama ini berlangsung. Dan berharap gak lagi dah gue ketemu kayak begituan. Bang, lanjut yuk. Ayo dah Dul. Tapi saat itu, sebelum gue melanjutkan perjalanan, terdengar dengan jelas ocehan dari Adul yang seperti bacaan mantra. Tapi kayaknya bukan mantra sih. Kata-katanya itu justru seperti pantun. Tapi bukan pantun juga. Pokoknya seperti bacaan ritual dah. Ritualnya orang-orang yang demen mancing ikan. Pok gula pok, kalau nemu jangan nemplok. Til guratil, kalau nongol jangan ngintil. Tol guratol, kalau muncul jangan nyantol. Ucap Adul saat itu. Lu kenapa Dul? Itu mantra bang, supaya kita tetap fokus sama situasi. Oh gitu ya. Gue juga punya dari mantra ajib sepanjang masa Dul. Gimana tuh bang? Tanya Adul penasaran. Tot guratot, kalau ada jangan ngebetot. Nih sekali lagi nih Dul. Mek guramek, muke lu kayak semplakan paramek. Si geblek. Ayo Dul kita lanjut. Bisa gila gue lama-lama sama lu. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ini. Tapi ada yang aneh di pendakian ini, di mana saat itu kami tidak menjumpai pos peristirahatan. Tapi treknya sih emang terlihat kayak trek pendakian. Siapa nih yang ngumpetin pos? Gumam gua saat itu. Dan selang 15 menit, ya 15 menit kami berjalan. Itu tahu-tahu si songket Mumun ada lagi di jalur pendakian. Pengen nangis dah rasanya gue diikutin pocong Mumun. Masya Allah Dul, gimana ini? Ucap gue kebingungan. Lu kenapa bang? Ada lagi Dul, lihat lo di depan. Subhanallah, kagak indah Dul, yang ada ini serem. Lu ngapain bilang subhanallah? Salah sebut gue bang. Korek Dul, korek. Lu mau ngapain bang? Mau lu bakar tuh pocong? Mau ngudut gue Sakdul? Oh kirain mau ngebakar itu makhluk. Cuma lah udah pokoknya. Mana gue kepisah sama rombongan kasidah BTS lagi. Dan pendakian pertama kesini dapatnya kayak gini mulu. Mana ini momen yang tadi lagi. Dekil banget dekil. Gimana ini Dul? Terobos lagi lah bang. Capek gue dulu lari nanjaknya. Gak ada cara lain bang. Tapi awas aja lu, hitungan pertama udah lari. Gue geri-geri lu kalau udah ngumpul sama anak-anak. Iye bang iye, tadi mah gue hilap. Gue terlalu bersinergi. Aduh, ya mau gak mau. Dan lagi kita berdua harus menerobos lari ngelewatin itu Mumun. Capek bre. Kita berdua kayak dibikin maraton sepanjang pendakian ini. Terkadang gue juga suka mikir, ini sebenarnya masuk alam goib apa enggak sih? Tapi masa iya gue berdua masuk alam goib? Di alam nyata aja gue berdua jadi beban keluarga. Apalagi di alam goib, lo bisa jadi beban ibu kos kita. Dan meskipun si Adu terlihat gak bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi gue itu dia sangat bermanfaat. Dimana sering gue suruh-suruh bikin kopi dari itu orang. Dul, ingat ya, hitungan ketiga. Iya bang, bawa lu, ucap Adul di depan gua. Siap bang? Iya Dul. 1, 2. Lah si Sabdul malah lari ke belakang. Padahal baru hitungan kedua itu. Dan dimana saat itu gue juga sama dia bertabrakan. Lu gimana sih Dul? Nengok bang, Mumunnya nengok. Serius lu? Iya bang, gila mukanya gak berdomisili banget. Emang dia ber-KTP Dul? Turun aja dah bang. Oh gak gue lanjutin kalau kayak gini ceritanya. Kita nunggu dia pergi dulu dah. Kalau dia ngejogrok terus di situ, baru kita turun dah. Oke?
Iya dah bang. Ya udah dah, gue mau bikin kopi dulu bentaran. Ya, bisa dikatakan ini pendakian paling boros. Dimana saat itu gue ngudut ngopi mulu. Kalau ketemu kayak begitu pasti dah gue dan Adul ngudut dulu. Emang dah, udut itu jadi mood booster di saat situasinya remin kayak gini. Ya mau gimana pun, kita berdua harus cuek dengan sosok tersebut. Bawa enjoy aja dah. Selama dia berdiam diri di depan sana, dengan jarak kurang lebih 7 meteran dari kami, mungkin gue dan Adul masih aman-aman baik. Tapi, hampir setengah jam menunggu, tiba-tiba sosok tersebut pun hilang dari pantauan gue dan Adul saat itu. Dimana membuat gue sedikit panik kala itu. Gue takut itu momen mendekat ke area gue dan Adul. Dul, udah pergi Dul. Oh iya bang. Lu kenapa Dul? Bete ya? Gue kesel banget bang sama yang lainnya. Tega banget ya mereka ninggalin kita. Lu jangan sujon dulu Dul. Siapa tahu mereka emang nunggu kita di pos berikutnya. Lah emang kita sampai detik ini ngeliat pos pendakian? Enggak kan bang? Iya sih Dul. Ya udahlah bang, gak usah lu belain mereka terus. Kalau mereka peduli juga, pasti mereka turun jemput kita. Tapi mana? Sekarang aja kita nggak tahu kita di mana. Dan saat itu gue nggak tahu harus ngomong apa. Gue juga bingung. Kenapa yang lain pada ninggalin gini ya? Dan wajar sih si Adul rada emosi. Lagi ya, selama kita tertinggal itu, situasinya berubah banget jadi horor. Gue juga rada emosi sih. Cuma gue pengen denger dulu sih penjelasan mereka nanti gimana. Adul yang mulai tersulut emosi saat itu ngebet banget ngajakin gue turun. Tapi di sini gue lebih takut untuk turun. Yang gue takutin saat itu, langkah kaki gue kemana-mana yang malah menjauhi trek pendakian ini. Ya udah bang, kita turun aja dah. Males gue. Lu yakin Dul? Dan tiba-tiba saat itu terlihat sorotan sinar dari pendaki lain di bawah sana yang seakan memberi harapan untuk gue dan Adul untuk bisa berbarengan dengan mereka, lalu bertemu BTS di atas dan mencapai puncak laut. Dul, ada orang yang naik noh. Iya bang, rame banget tuh romannya. Udah kayak orang mau ngebesan. Dan ternyata rombongan tersebut berasal dari Jakarta, dimana kotanya tetanggaan banget dah sama kota gua. Lu berdua pendaki dari Tangerang ya? Tanya Junet. Ya panggil aja Junet dah, si leader dalam rombongan tersebut. Wah, logat-logatnya anak Betawi ini. Kalau kagak anak jadi tabek dah nih kayaknya, pikir gua saat itu. Iya bang, kok pada tahu sih? Tanya Adul. No, kawan lu pada nungguin di pos 3. Lalu ngapain pada di mari? Jawab Bokir, salah satu dari mereka. Jadi Bokir ini modelannya udah kayak Sakdul dah nih. Cocok banget dah kalau buat ngelenong Betawi. Serius bre? Lah seriusan gua. Makanya gue bisa nebak lu anak Tangerang. Yaudah Kir, mending lu jemput kawan dia dah di pos 3. Biar kita satu kumpi nanjak bareng. Pinta Junet si leader. Gue hitung-hitung ini rombongan sekitar 15 orangan. Udah kayak mau UN nonton dangdut akademi dah nih. Enak juga sih kalau satu bahasa kayak gini. Kagak canggung, sama masuk juga perihal bercandanya. Kok lu bisa di atas dah? Terus temen lu nunggu di bawah sih? Tanya Junet kebingungan. Cuma lau bang. Nanti dah aku ceritain. Kawan lu pada panik bang. Rada lama juga gue kongko sama mereka. Feeling gue sih saat itu, lu berdua udah pada di atas. Terang Junet. Sakti banget tuh feeling. Ya mungkin kita satu server bang. Bang minum nih. Lu berdua baik-baik aja kan? Tanya Sinta. Lah panggil aja lah Sinta. Ya sebenarnya sih gue lagi gak baik-baik aja. Tapi alhamdulillah baik bisa ketemu kalian semua di mari. Sementara lumayan lama juga gue nunggu Bokir yang kala itu menjemput tim BTS untuk naik. Sampai pada akhirnya mereka pun nongol juga. Dan saat itu seketika Mela memeluk gue. Sementara yang lainnya pun menghampiri Abdul Baihaqi yang hampir putus asa saat itu. Suasana pun menjadi haru, dimana baru kali ini
tim BTS bisa kepisah di trek pendakian. Lu kemana aja sih, Man? Gue nungguin lu lama banget di pos 3. Gue takut lu kenapa-napa, Man. Ucap Mela sembari memeluk gua. Emang lu gak takut, Mel, kalau gua kenapa-napa? Tanya Adul. Sama, Dul. Intinya kalian berdua. Lu gak apa-apa kan, Man? Tanya Bang Bulu. Kagak, Bang. Kok lu bisa di atas ya? Nanti aja gue ceritain, Bang. Ya udah lanjut yuk. Bentar lagi kita sampai pos 4. Anjrit. Berarti gue dari tadi cuma maraton di area ini sama Sakdul. Gue kira udah sampai pos selanjutnya kali. Ternyata gue masih di area sini-sini baik. Wah, gila dah. Dan setelah kami bergabung dengan pendaki asal Jakarta itu, langkah pun mulai bergerak, bagaikan pasukan negara api yang menyelinap di tengah megahnya hutan Gunung Lawu. Bang, kok kita ada di atas ya? Sedangkan yang lainnya pada di bawah. Padahal kan mereka jalan ninggalin kita. Tanya Adul berbisik. Mungkin ada gaya gravitasi bumi kali, Dul, yang error. Makanya kita dibuat jungkir balik di mari. Bodoh amat dah, Bang, serah lu. Lu coba pikir dah, Dul. Bukan kita yang naik, tapi mereka turun nyari kita. Sebenarnya mah kita masih di situ-situ aja berwisata. Oh, jadi gitu, Bang. Kok bisa ya? Ya udahlah, jangan dibahas. Nanti mereka kepedean. Dan dikarenakan jumlah kami sekitar 1 kompi pasukan negara api, akhirnya kami pun membagi kelompok dan memisahkan diri dengan pendaki asal Jakarta. Dikarenakan pos 4 tidak memungkinkan untuk menampung kami semua. Kalian mau lanjut apa mau rehat dulu di mari? Tanya Junet ke Bang Bulu. Kayaknya kami harus rehat deh. Soalnya gak mungkin juga kita berbarengan dalam jumlah sebanyak ini dalam satu pos. Jawab leader BTS, Buluk Fermentasi. Ya udah dah, kita lanjut duluan dah ya. Mari Mas, hati-hati. Ucap kami serempak. Mari Mas bukannya minuman plastik kan, Bang? Itu mah jas jus, Dul. Bawel banget sih lu. Kalian kenapa sih? Ya ampun, pada ribut mulu. Ujar Mega. Dan setibanya kami di pos 4 ini, tim BTS dan rombongan pendaki asal Jakarta pun terbelah, dan kami pun memutuskan untuk berhenti di sini. Man, ngopi ya? Udah lama banget gue gak bikinin lu kopi. Iya, Mel. Bener banget, lu udah lama kagak bikinin gue kopi. Udah bosen banget dah gue kalau ada yang bikinin. Kemudian Mela pun membuatkan gue secangkir kopi dengan wadah seadanya. Raut mukanya pun terlihat lebih ayu saat itu. Muka polosnya itu mampu membuat gue holiday ke zona Firdaus. Indah banget dah kalau ngayal tentang Mela. Nih kopinya, Man. Makasih ya, Mel. Jadi apa? Dan tiba-tiba Abdul Bayhaqi pun membawakan gue secangkir kopi. Padahal gue sama sekali gak request ke dia. Bang, nih kopinya. Tumben amat lu pengen ngopi pahit. Apaan sih lu, Dul? Siapa yang minta kopi ke lu? Lah, kan lu yang bilang tadi. Kapan gue minta kopi ke Adul ya? Gumam gue saat itu. Dan gue pun baru sadar di sini. Ternyata kalau Mumun Dekil berada tepat di belakang Tio dan Tita. Tepat di belakangnya. Cuma rada jauhan dikit. Mega pun yang juga melihat sosok itu seketika segera memanggil Tita dari tempatnya. Tak, sini dulu deh bentar. Ini si Mega pilih-pilih amat. Kenapa kagak sekalian sama si Tio-nya ya? Dan memang posisi kami saat itu membentuk lingkaran di pos 4 ini, di mana barisan gua, Mela, Adul dan Mega sejajar mengarah ke arah Tio, Tita dan Bang Bulu. Sedangkan Yoga berada menyamping dari kami semua. Dul. Iya, Bang. Lihat lo, Dul. Dia ngikutin kita. Siapa, Bang? Mumun Dekil, Dul. Mana, Bang? No, belakangnya Bang Bulu. Iya. Anjay, nih dia ngintilin, Bang. Gara-gara mantra sialan elu nih, Dul.
Masa iya sih bang? Gue tahu itu mantra pelaris buat orang yang hobi mancing. Cuma sedikit lu modif doangan kan? Iya juga sih bang. Tapi nggak nyangka gue kalau laris ke Mumun Dekil. Ya udah Dul, jago omongan lu. Jangan sampai yang lainnya tahu Dul. Dan setelah berbicara secara bisik-bisik dengan Adul, akhirnya yang lainnya pun menyadari keberadaan sosok tersebut, di mana kopi pahit yang dibuat Adul tiba-tiba tumpah. Padahal saat itu nggak ada angin ataupun gerakan yang lain di sekitaran kopi tersebut. Yang, sini deh, jangan di situ. Pinta Tita ke Tio. Ini lagi posisi kayak gini aja masih sempat bilang sayang. Di sini aja lah Beb. Ya udah kamu di situ aja nggak apa-apa, sahut Tio. Buset Beb. Memang di tahun 2014-an itu lagi hitsnya banget dah panggilan Ayang dan Beb. Jadi ya nggak aneh sih sebenarnya. Tapi ya gue nggak sudi aja yang harus menjadi saksi keuuan mereka di saat posisi mencekam seperti ini. Bang, kopi tumpah. Iya Dul, nggak apa-apa. Anggap aja tumpah Dul. Lah emang beneran tumpah bang. Ya udah Dul, kebiasaan banget lo bikin nyali gue ciut gini. Diem aja udah. Nanti kita beli lagi kopi yang ada badaknya. Bentar. Kopi apa yang ada badaknya? Tanya Adul kebingungan. Kopi susu ABG Ngondoy Dul. Udah berisik banget lu. Lu bisa gak sih pada gak ribut? Sentak Mela saat itu. Bisa, jawab gue berdua kompak. Sementara itu Mumun diem mulu. Gak gimana-gimana dia. Aturan lah garuk-garuk kepala kayak gitu. Dan yang bikin seremnya itu, kainnya dekil banget. Juga sedikit robek-robek yang bercampur tanah. Bang Buluk pun yang menyadari, mungkin terguncang juga dengan kehadiran sosok tersebut itu. Lalu meminta kami semua untuk kembali bergerak meninggalkan pos 4 ini dan melanjutkan perjalanan ke Sendang Derajat. Waktu saat itu hampir menunjukkan tengah malam. Kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian yang didominasi dengan kerikil di sepanjang trek pendakian. Dan firasat gue bener. Ini Mumun bener-bener ngikutin gue sama Adul. Mungkin dia ngerasa keganggu kali ya dengan kehadiran gue berdua. Lah segini mah gue sama Adul sangat menghargai peraturan dan juga titah warga setempat. Apa mungkin dia merasa dilecehkan karena tadi gue menerobos melewatinya. Namun apapun itu, gue berharap semuanya akan baik-baik saja. Stop, pinta Bang Buluk kepada tim. Kemudian kami pun berhenti, lalu menanyakan kepada Bang Buluk, kenapa selalu mengajak kami untuk berhenti? Kenapa bang? Tanya Tita di barisan kedua. Trouble lagi nih kita, ucap Bang Buluk. Tita yang saat itu merasa penasaran, seketika menoleh ke arah depan jalur. Dan ternyata sosok Mumun Dekil itu dengan singkatnya berada jelas di depan kami semua. Di mana posisi berdiamnya sama persis dengan apa yang gue alami bareng Adul selama di pos 3 tadi. Apa di antara kalian ada yang ngelakuin kesalahan?